Tapi ada satu kelas foto waktu itu yang nekat saya ikutin, itu dari Meksiko. Nah, pakai bahasa Meksiko juga? Pakai bahasa Meksiko tanpa ada terjemahan subtitle, bayangin ya. Bisa nggak? Misalkan produksi orang itu produk yang apa namanya jajan pasar misalkan. Kalau kemudian difoto dengan baik, bisa meningkatkan kualitas kan? Tapi kalau di handphone, beberapa handphone kan nggak bisa settingan segitiga exposure lengkap ya. Jadi mending pakai auto aja nggak apa-apa gitu. Pakai auto aja. Yang perlu diperhatikan pakai handphone itu. Hey, jumpa lagi di acara Nongki. Dan kita sambut pembawa acara kita, Budi. Wow, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Kok nggak dijawab? Ini di studio lagi rame orang loh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Keren, tepuk tangan lagi dong. Wih, asik. Welcome back to Cafe Nongki, teman Nongki semua. Alhamdulillah, setelah sekian lama kita nggak ketemu, akhirnya kita ketemu lagi di episode yang sangat spesial ini. Namun maksudnya, jangan lupa buat teman-teman Nongki semuanya untuk bisa subscribe dulu dong di YouTube LMI Zakat. Wah, karena kalau nggak subscribe, ya Budi doain agar semuanya bisa cepat subscribe. Oke? Nah, bola-bola teman Nongki semuanya, alhamdulillah kita dengan settingan yang baru. Tentu saja kita dengan bintang tamu yang baru, namun bintang tamu kita ini bukan kaleng-kaleng bolo. Ini luar biasa, bintang tamu yang sangat spesial. Beliau adalah seorang fotografer handal dan beliau juga kabarnya adalah salah satu pengurus di RT beliau sendiri. Ini luar biasa kiprahnya. Beliau juga punya kelas fotografi juga dan sering mengisi beberapa webinar fotografi, wabil khususnya di Surabaya. So, tidak lama lagi bolo, beliau akan segera kesini. Langsung saja kita panggil. Please welcome to Hensur. Masya Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya manggilnya apa ini? Henny aja. Masya Allah. Usia kita setara betul ya. Padahal saya lebih tua kelihatannya. Gitu ya. Tapi kakak Hensur mungkin ya. Lebih tepatnya ini adalah seorang fotografer handal. Lebih tepatnya di genre, kan fotografi ada genrenya ya. Genre apa kalau saya bilang itu bisa dibilang food. Still life sebenarnya. Still life. Wah, ini bisa jadi pertanyaan lagi nih, Bolo. Buat teman Nongki Bolo semua, alhamdulillah Kakak Hensur sudah hadir di sini dan nanti kita juga akan preview tentang contoh-contoh foto yang sudah dibuat oleh Kakak Hensur. Masya Allah. Tapi kita tanya tadi dulu di Kakak Hensur. Alhamdulillah. Sehat sekali ya, walaupun iya. panas sedang terik-teriknya. Betul. Dan suasana OOTD juga. Iya nih. Ini karena Indonesia bener ya. kalah dengan Uzbekistan kemarin ya. Sepertinya begitu. Iya, karena ibu ini kakak Hensur ya sedang nasionalismenya sedang tinggi-tingginya untuk Indonesia. Suasana berduka. Betul sekali, tapi kita tidak kecewa, kita tetap bangga dengan timnas. Kita jadi bahas timnas ini, bukan bahas foto ya. Tapi Kakak Hensur, Masya Allah tetap cerah dari aura Kakak Hensur. Alhamdulillah Kakak Hensur. Kakak Hensur seperti yang kita present di awal bahwa Kakak Hensur ini adalah seorang fotografer di bidang food. Wah, mungkin bisa diceritakan sedikit Kakak Hensur tentang kiprah Kakak Hensur sendiri. Fotografi mulai kapan hingga akhirnya bisa mencapai titik saat ini Kakak Hensur. Nah, ini butuh waktu 1 jam untuk menjelaskan. Silakan Kakak Hensur. Enggak sampai 1 jam. Mantap. Awal mulanya itu sebenarnya karena coba-coba. Jadi 2016 itu punya kamera,
nyoba untuk manfaatin, masih pakai auto. 2000? 16 ya, sebentar tak ingat-ingat. Lah? 2014, sorry. 14. 2014. Berarti tepat 10 tahun yang lalu. Wah. 10 tahun bener ya. 2014 itu coba-coba, terus kan punya kamera, daripada nggak dipakai, akhirnya dicoba. Zaman itu pertama kali Instagram tuh kayaknya. Awal muncul Mulai Instagram, terus ngelihat kok ada komunitas kan, ada komunitas yang kebetulan komunitas fotografinya itu penghuninya adalah cewek semua. Wow. Jadi ada komunitas itu, jadi kayak ngeklik, akhirnya rajin untuk setoran foto di situ. Komunitas di IG-nya? Di Instagram. Oke. Jadi rajin untuk setoran foto karena mereka punya daily challenge. Daily Dem Challenge itu tiap harinya, jadi kita akhirnya terpacu untuk ikut challenge-nya walaupun nggak berhadiah ya, tapi masuk di grid-nya mereka itu kayak semacam kebanggaan. Iya, ini orang yang awal fotografi di IG, kalau udah dapat kayak gitu ikut komunitas, kemudian ada daily challenge. Bener. Hari ini posting tema ini, pasti semangatnya. Betul. Dulu itu ada beberapa komunitas foto, jadi kayak semacam kita tuh kayak men-challenge diri sendiri untuk bikin foto yang sekiranya bisa masuk grid berdasarkan kurasi mereka gitu kan. Boleh tahu nggak apa waktu itu komunitas pertama? Wah, Upload kompakan. Ya. Upload kompakan. Sampai hari ini memang saya masih upload kompakan kan gitu. Nah, udah berapa tahun yang lalu berarti? Lama banget ya, lupa aku Mas. 2000 ya sekitar 2016 juga kayaknya, baru berdiri juga kok. Wih, sempat jadi pengurus juga berarti harusnya. Ya, waktu akhirnya kan upload kompakan bikin tiap wilayah. Jadi tiap wilayah itu kita nyebutnya kompakers. Gitu, kompakers Surabaya, kompakers Sidoarjo dan lain sebagainya, kita bikin kompakers itu. Nah, itu tiap wilayah itu ada pengurusnya gitu. Awalnya tuh dari situ. Nah, lama-lama waktu itu tertarik untuk foto produk. Jadi, kalau di Kompakers ini bukan terkait foto-foto produk dia itu? bebas. Oh, bebas ya? Apapun genrenya, hanya memang mereka punya peraturan untuk tidak memperlihatkan manusia, untuk tidak memperlihatkan tubuh ataupun bagian hewan, yang boleh terlihat hanya telapak tangan. Wow, itu memang aturan mainnya di upload kompakan ya. Kemudian tertarik di sebenarnya awalnya bukan foto produk, di still life. Jadi aku tuh melihat genre still life tuh kayak menarik ketimbang ya ada banyak kan genre di fotografi, ketimbang aku moto landscape, ketimbang aku moto street tuh kayaknya karena aku sering di rumah waktu itu, jadi aku kayaknya lebih cocok di still life deh, still life fotografi. Nah, di still life itu aku coba berbagai macam benda yang ada di rumah untuk dieksplor, lama-lama makin tertariknya di foto makanan. Foto makanan. Kalau still life-nya sendiri secara definisi? Still life itu kan sebenarnya definisinya itu motret benda mati. Motret benda mati. Bagaimana kita membuat benda mati tersebut jadi hidup. Contoh. Karakter misalkan gitu. Okay. Jadi nggak sekedar gelas di sini ya cuman gelas, tapi gimana caranya gelas ini bisa menonjol punya karakter kan gitu. Itu sudah masuk bagian dari still life fotografi. Walaupun kemudian foto makanan itu sendiri juga still life, foto produk sendiri itu juga still life karena bagian dari benda mati. Cuman kesini-sininya orang-orang sering mengatakan food photography, food product, padahal sebenarnya mereka itu adalah bagian dari still life. Wah, saya salah berarti ya. Still life harusnya still life. Oke. Cuman kalau still life-nya Indonesia sama still life-nya non Indonesia tuh agak beda. Kalau still life-nya yang di luar itu dia memang lebih apa ya? Lebih punya imajinasi yang liar. Saya juga jadi liar nih karena nggak ada. Nanti kita lihat ya, ada contoh-contohnya ya. Oke. Kalau still life bisa lihat still life hashtag still life fotografi itu akan ada banyak fotografer dari luar itu
bisa kita lihat contoh bedanya kalau kita bikin foto produk atau foto makanan atau still life-nya orang Indonesia dengan still life orang luar itu, jadi dia mengemasnya itu lebih kayak semacam, aku bilang itu kalau ngomongin video berarti sinematik kayak gitu ya. Kalau ini tapi mainnya di foto gitu. Oke, secara definisi dasar adalah bagaimana caranya memberikan nyawa terhadap benda mati. Betul. Tapi nggak harus makanan juga. Nggak harus makanan, apapun. Oh, oke. Begini, saya juga suka moto nih, Kakak Hensur. Menurut saya awal-awal yang paling gampang yaitu foto pemandangan waktu itu. Apa kayak landscape gunung-gunung, pantai. Itu nggak ada ketertarikan waktu itu. Iya, sekedar memotret sih sebenarnya waktu itu. Sekedar motret karena kan kalau kita harus foto pemandangan berarti kita harus traveling dulu kan. Iya. Nah, kalau ibu-ibu itu kan biasanya pemandangannya dapur ya. Lebih nyaman ada di rumah kan. Jadi kayaknya kalau saya harus motret pemandangan ataupun nature di luar itu berarti kan saya harus traveling. Sedangkan traveling nggak mungkin tiap hari. Tapi kalau kita mengeksplor apapun benda yang ada di rumah, kita bisa motret tiap hari kan gitu. Betul. Awalnya betul, dari situ. Apalagi kalau ibu-ibu komunitas traveling pasti banyak perkiraannya ya. Aduh nanti anakku gimana, ini gimana. Betul. Biasanya aduh. Buru-buru mau motret, ngurusin anak sama suami. Akhirnya nggak berangkat ya Bu ya. Oke, setelah apa namanya still life akhirnya yang dipilih. Kemudian cocoknya dengan alasan tadi susah untuk traveling karena memang di dapur. Betul. Begitu. Nah, waktu itu pertanyaannya awalnya sudah punya kamera atau belajar dari alat-alat gadget sederhana dulu? Awal memang sudah punya kamera. Awal belajar dari situ. Sudah punya kamera. Jadi memang waktu itu tuh ada kamera nganggur nggak dipakai, ya udah dimanfaatin. Zaman segitu kan masih handphonenya kan belum kameranya kalau nggak salah masih VGA, masih berapa pikselnya kan gitu kan. Wah, nanti kita tanya Bapak Endra yang paling lama di sini ya. Ya maklum usia tua kan, jadi mungkin yang Gen Z nggak ngerti resolusi VGA itu. Wah, saya juga nggak tahu ini. Oke, Gen Z berarti. Kan masih gitu. Nah, jadi itu memang pakai kamera, tapi masih pakai settingan auto. Jadi belum paham segitiga exposure waktu itu. Jadi mode auto aja, jadi nggak mencoba untuk manual gimana cara memainkan segitiga exposure waktu itu. Memperdalamnya benar-benar otodidak dari komunitas atau? Kalau komunitas tuh taunya dia ngadain tema udah gitu. Jadi entah nanti kita motretnya pakai mode auto atau pakai mode manual, itu pokoknya mereka ngelihat hasil kan. Tapi karena ketertarikan akhirnya nyari kelas. Waktu itu kelas nggak kayak sekarang. Sekarang kenapa kan waktu kelas itu? susah. Waktu itu tuh kelas orang Indonesia yang bikin kelas sangat susah. Apalagi kelasnya ngomong kelas foto produk atau kelas foto makanan. Hampir tidak ada fotografer Indonesia yang pegang foto makanan atau yang bikin kelas foto makanan. Hampir tuh maksudnya genrenya yang megang itu sedikit? Karena genre itu dianggap remeh waktu itu. Waktu itu ya, aku bilang waktu itu. Waktu itu dianggap remeh karena foto makanan itu lebih cenderung identik orang-orang berasumsi bahwa itu pekerjaan mak-mak yang kurang kerjaan kan. Waktu itu. Ya kan, belum jadi mata pencaharian gitu kan. Nah, zaman itu nyari kelas susah banget. Akhirnya nyari di YouTube pun juga susah kan zaman segitu. Belum banyak fotografer luar yang mengupload tutorial tentang foto makanan zaman segitu. Online belum semasif sekarang ya, intinya. Online juga belum semasif sekarang. Tapi ada satu kelas foto waktu itu yang nekat saya ikutin. Itu dari Meksiko. Nah, pakai bahasa Meksiko juga? Pakai bahasa Meksiko tanpa ada terjemahan subtitle, bayangin ya. Bisa nggak waktu disimulasikan jadi dikit? Cuma lihat gambarnya dia ngomong apa gitu waktu itu. Bener-bener kita menerjemahkan. Misalkan nih, saya kakak Ensur nih, klik waktu itu yang ngelatih ngomong apa ini? Benar, dia ngomong gini bahasa Meksiko. Ya. Cuman dia nunjukin di layarnya, di layarnya kamera itu dia nunjukin pakai
settingannya ISO berapa, kayak gitu-gitu. Itu nunjukin dia. Ngomongnya Meksiko. Ngomongin Meksiko. Alejandro. Iya benar-benar bahasa Meksiko. Itu satu-satunya yang ada kelas dan kepo kan. Waktu itu bayarnya juga pakai apa ya waktu itu ya, aku lupa. Kalau nggak salah udah PayPal kalau nggak salah ya waktu itu PayPal. ya. Nggak salah PayPal itu. Udah nekat aja. Kelas ini ya, maksudnya eksklusif, maksudnya Kelas seperti online. Kelas online. Bukannya sekedar dilihat di YouTube, tutorial bukan ya? Webinar lah ya. Webinar, ya, oke. Mereka punya situs waktu itu, mereka punya situs webinar gitu. Aku ikutin gitu. Ikutin dengan bahasa mereka yang nggak paham, buru-buru bahasa Inggris aja nggak terlalu ngerti, apalagi Puerto Rico, kan? Alejandro Cassandra, Babayaro. Oke. Akhirnya mulai ngerti gitu, mulai ngerti. Meksiko ini. Nggak, ini yang dari minim Inggris lah, nggak ada yang dari Inggris. Nggak nemu, waktu itu nggak nemu gitu loh. Karena masih dikit. Atau mungkin akunya salah clue waktu nyari ya waktu itu ya. Jadi nggak nemu yang keluar itu waktu itu Meksiko. Ya udah ikut aja deh, pengen tahu gitu. Itu sebenarnya belajar komposisi dasar dari situ, angle dari situ. Segitiga exposure juga dari situ, walaupun karena nggak paham, jadi juga masih belum bisa juga pegang manual gitu. Itu bermodal verbal saja ya? Bermodal gerak gambar, karena nggak ngerti yang diomongkan apa kan. Perlu detail ya teman-teman. Kita cari kelas fotografi dari Meksiko, ya. Jadi gitu awalnya, terus akhirnya brainstorming. Setelah itu brainstorming sama teman-teman komunitas. Waktu itu kan upload kompakan ya, jadi brainstorming, kok nggak ada ya ngajarin kita gitu kan, ada nggak sih yang bisa ini gitu, yang bisa moto produk, bisa moto makanan, kok nggak ada yang ngajarin kita gitu. Akhirnya ada Mbak Sasha Busa yang muncul waktu itu. Mbak Sasha Busa yang muncul, waktu itu sebenarnya kita sama-sama belajar ya, masih sama-sama belajar, cuman dia lebih unggul gitu. Jadi kayaknya aku tuh sempat baca ini gitu. Referensinya lebih banyak. Iya, betul. Dia sharing. Terus akhirnya terus nyobain, akhirnya sering hunting bareng kan kita, hunting bareng dengan teman-teman komunitas, bukan sama Mbak Sasa ya, karena Mbak Sasa posisi di Bali kan. Oh, hometownnya di situ. Di Bali. Jadi sharingnya sama huntingnya sama teman-teman di Surabaya khususnya. Terus sering latihan, terus lama-lama ada beberapa kelas yang dibuka, ada beberapa kelas. Sebenarnya kalau guru kelas pertama saya itu Silva. Keren nih, Mbak Silva. Silva Sandriani itu kalau teman-teman bisa buka IG-nya itu dia benar-benar ngajar still life. Kalau kita bicara still life tuh beliau. Still life-nya Indonesia itu Silva Sandriani. Betul. Itu guru pertamaku, terus akhirnya sering saya belajar ini langsung dua arah gitu. Datang ke Jakarta juga pernah. Wih. Terus segitunya ya, langsung ya. Iya, karena tapi yang di Meksiko enggak. gitu ya. Nah, terus online juga dia bikin karena kita dorong untuk online, kasihan kan yang di luar Jakarta belum tentu bisa ikutan ke Jakarta kan. Jadi kalau bisa dibuat online, Mbak. Waktu itu pertama kali dia bikin online tuh via FB, grup FB. FB masih rame waktu itu ya? Masih masif kan. Jadi grup FB dia bikin, ada kelas-kelas dia bikin, sampai akhirnya benar-benar tahu segitiga exposure tuh ternyata main kayaknya begini. Jadi udah nggak noise lagi, udah nggak over exposure lagi. Minimal sudah bisa mengkontrol lah ya. Kalau styling itu kan masalah jam terbang kan. Yes. Gitu. Jadi styling komposisi itu masalah jam terbang, jadi bisa dipelajari pelan-pelan gitu. Nah, akhirnya Mbak Silva ngedorong yang udah ngerti dimohon untuk mengajarkan dong ke yang lainnya gitu, biar memang target kita waktu itu kan still life tuh masih dipandang mata sama teman-teman fotografer Indonesia ya. Secara global ya. Secara global. Jadi gimana caranya still life ini bisa menempati posisi lah gitu. Jadi akhirnya kita fokus istilahnya apa, campaigns gitu. Campaigns pentingnya, perlunya still life ada di fotografi gitu kan. Sampai pada akhirnya saya bikin kelas sendiri akhirnya. Jadi wah, itu yang namanya kelas sensor itu ya. Jadi itu terilhami dari Mbak Silva sebenarnya, karena dorongan dia alumninya itu harus bisa juga
bikin kelas harus bisa juga, minimal ilmu itu kan harus disampaikan kan gitu. Ilmu itu harus disampaikan, jangan dikekep sendiri lah bahasanya gitu. Jadi akhirnya bikinlah kelas gitu. Wow, luar biasa perjalanannya yang sangat lika-liku ya, dari Meksiko. Iya, dari Meksiko. Akhirnya nemu yang di Jakarta. Benar. Kalau yang Mbak Silva tadi itu bukan satu komunitas tapi model kelas sendiri, tapi dibentuk kelas privat khusus beberapa orang gitu ya. Tapi sebenarnya ketemunya tetap sama di komunitas yang sama. Muaranya di situ. Muaranya di situ semua. Jadi fotografer still life yang saat ini bertebaran di Instagram terutama yang Indonesia ya, itu muaranya pasti sama. Meksiko. Komunitas itu ya. Oke. Siap. Kak Hensur, bicara mengenai fotografi juga sih. Kalau aku sering ini nih, maksudnya berpikir, ini kan terutama semenjak COVID ya, digital tuh naiknya udah wow banget. Aku berpikir bahwa keren ya pakai aku ya. Saya berpikir bahwa ada beberapa hal atau skill yang ini hukumnya bukan sunnah lagi tapi wajib gitu untuk dimiliki. Maksudnya secara dunia ya, yaitu videografi, menulis caption, dan juga salah satunya adalah fotografi. Setuju nggak Mbak ini? Kalau di era digital nih, fotografi itu skill yang wajib kita miliki gitu. Ya kalau ngomongin digital ya, ngomongin digital memang nggak lepas dari videografi, copywriting, sama fotografi, pasti itu. Dan kalau ngomong penting tidaknya ya kembali lagi ke manusianya gitu. Manusianya itu memang bergerak di situ atau enggak kan gitu. Cuman memang kalau saya pribadi sih, saya atau aku ya enaknya ya. Aku dan saya, iya. Kalau saya pribadi sih, menurut saya penting gitu. Menurut saya penting dan memang ini dunianya gitu. Ini eranya digital. Jadi kalau kita nggak ngerti digital ya sayang banget. Ada banyak hal positif yang bisa kita manfaatkan di situ kan sebenarnya gitu. Ya memang penting, bisa dibilang. Ya kalau kita wajib dimiliki ya, karena kita juga nggak lepas dari digitalisasi. Terutama sekarang, apalagi medsos sudah banyak. Nah, sekarang bisa dibilang sebagian besar orang juga punya medsos. Ya. Iya, betul. Bicara tentang medsos teman-teman, kita juga banyak sekali orang mulai bermuamalah atau berdagang via medsos juga. Nah, ini juga penting sekali untuk kita memiliki skill fotografi ya, apalagi yang produk UMKM. Nah, kalau di kelas Mbak Hensur sendiri ada nggak yang ikut tapi untuk tujuan dia berdagang karena dia punya produk gitu? Sebenarnya tujuan awal kelas Hensur didirikan itu bukan untuk profesional fotografer awalnya. Jadi orang-orang yang ingin berprofesi jadi fotografi makanan atau produk ikut kelas itu sebenarnya bukan tujuan awal. Tujuan awalnya kelas Hensur itu justru bagaimana caranya teman-teman yang punya produk nggak perlu pakai jasa fotografer lagi. Tuh, jadi tujuannya itu awal itu. Jadi gimana caranya Anda tidak perlu membayar jasa fotografer tapi bisa memotret sendiri dengan gear yang dipunyai masing-masing. Ini bukan mematikan profesi fotografi, bukan ya? Bukan sih sebenarnya. Maksudnya yang cuman kan kalau ngomongin jasa fotografi itu kan semua punya levelnya masing-masing ya. Jadi kalau kita ngomongin brand besar, perusahaan besar nggak mungkin motret sendiri, pasti tetap pakai jasa fotografi kan. Betul. Jasa fotografer, sorry. Tapi kalau kita ngomongin UMKM, buru-buru mau bayar jasa fotografer kan gitu. Iya, mau kulak lagi juga kadang masih hitung-hitung. Alangkah baiknya kalau mereka bisa memotret sendiri. Itu tujuan awalnya kelas Hensur. Makanya kita tidak membudget kelas itu dengan harga mahal. Jadi memang kita membudget kelas itu dengan harga menurut saya terjangkau untuk teman-teman UMKM gitu. Betul, dan gearnya nggak harus. Dan gearnya pun tidak harus menggunakan kamera. Jadi boleh pakai smartphone. Oke, kalau gitu Mbak ini kalau boleh nih kasih dikit kisi-kisi nih tips untuk bisa foto produk yang bagus tapi cuma pakai HP gitu. Apa aja yang perlu diperhatikan nih? Apa yang perlu diperhatikan sebenarnya kalau ngomongin pakai handphone itu nggak usah terlalu ribet malahan. Kalau di kamera kita masih harus setting segitiga exposure.
Tapi kalau di handphone, beberapa handphone kan nggak bisa settingan segitiga exposure lengkap ya. Jadi mending pakai auto aja nggak apa-apa gitu. Pakai auto aja. Yang perlu diperhatikan pakai handphone itu angle dan komposisi. Wah, itu aja ini gitu. nih. Jadi kalau komposisinya, belajar komposisi, kalau komposisinya udah pas, angle-nya udah pas, insya Allah pakai smartphone pun nggak masalah gitu. Wih. Dan lighting ya, kalau ngomongin lighting itu bukan kita bicara tentang lampu yang gemerlap ya, tapi ngomongin pencahayaan itu penting. Karena kalau kita ngomong fotografi nggak ada pencahayaan juga kita nggak bisa menghasilkan foto yang bagus. Jadi usahakan pencahayaan itu pas. Pencahayaan itu kalau pingin murah ya pakai natural lighting, otomatis pakai matahari gitu. Atau lampu rumah ya kali. Jangan lampu rumah. Catatan teman, note. Lampu rumah, karena kalau lampu rumah itu pengaruhnya ke white balance. Jadi mending ke pakai lampu, pakai matahari aja gitu. Pakai main-main di pencahayaannya pakai natural, pakai matahari. Kita mainnya pakai reflektor sama diffuser. Udah itu aja. Ini misalkan fotonya bisa di teras gitu maksudnya. Jadi ada cahaya matahari masuk gitu ya. Bener. Wih, itu nanti berpengaruh sama ini nggak? Maksudnya kalau kita udah punya foto bagus ya. Sangat misalkan produksi orang itu produk yang jajan pasar misalkan. Kalau kemudian difoto dengan baik bisa meningkatkan kualitas kan. Otomatis kan kalau kita memotret dengan bagus, ya bukan bagus ya, memotret dengan benar gitu ya. Memotret dengan benar itu otomatis objek yang kita foto itu akan menonjol kan, betul. akan punya karakter. Kalau ngomongin makanan berarti akan membuat orang menelan ludah kan. Betul. Logikanya kalau pingin orang sudah ngiler, otomatis akan ini belinya di mana kan gitu. Pasti mereka akan datang ke online shop yang jual itu gitu. Jadi tujuannya ke situ. Betul sekali. Nah, ini buat teman-teman, kalau kita ngomongin fotografi tapi nggak ada contohnya, itu kita seperti di awang-awang, angan-angan di atas awan gitu ya. Nah, ini tim operator kita alhamdulillah sudah menemukan jejak digital dari akun IG Kakak Ensure ya. Ini teman-teman, kita juga boleh dong kasih contoh-contoh atau mungkin ada referensi dari IG lain yang dari Kakak Heni. Kalau ngomong foto produk kayaknya aku tuh jarang pekerjaan proyek foto produk itu tak masukin ke Instagram karena kan kadang-kadang ada beberapa klien yang nggak mau gitu kan. Betul. Bener. Jangan di up umum ya. Betul. Jadi seringnya kalau ini tuh lebih ke foto-foto apa ya, foto-foto seneng aja sih kalau yang masuk di Instagram. Mungkin ada satu foto nggak yang tadi menunjukkan kalau itu benda sederhana? Masih aku simpen nggak ya yang mie sedap itu ya? Tapi kayaknya nggak ada ya. Coba ke bawah atau mungkin nanti bisa tunjuk salah satu contoh komposisi. Ini sebenarnya waktu itu minta kafe ya. Ini permintaan kafe waktu itu. Waktu itu tuh mereka minta difoto untuk buku menu waktu itu. Jadi tapi yang foto satu persatunya itu memang nggak aku post di sini karena memang permintaan mereka tidak dipost di Instagram. Jadi aku cuma minta izin untuk foto keseluruhan menunya gitu untuk aku post di Instagram. Ini sebenarnya waktu itu memang permintaan kafe waktu itu. Kalau dilihat dari tatanan, kelihatannya ini nggak sembarang menata. Perlu keahlian khusus nggak? Maksudnya? Kalau ngomongin styling itu, kalau kita ngomong styling brand besar itu pasti food photographer dan food styling pasti berbeda orang ya. Tapi kalau kita ngomongin usaha kecil, biasanya mereka itu pokoknya hire-nya food photographer aja, sekalian stylingnya kan gitu. Jadi memang food photographer itu wajib mengetahui dasar-dasar styling ya. Styling itu kita wajib mengetahui dan ini itu sebenarnya acak aja sih kalau aku bilang. Yang penting rule of third, yang penting kalau memang
apa ganjil kayak gelas tuh ganjil kan lebih sesuatu yang ganjil itu lebih menarik. Hitungan juga termasuk ya? Masuk bahasanya apa ya, out of rule out apa ya mas, apa mas namanya mas, aku sampai lupa namanya, pokoknya kayak yang hitungan tuh ya gitu kan. Mungkin makanya gelas 3, piring 5. Jadi lebih ke situ sih. Terus dicatat teman-temannya ganjil ya. Saya baru tahu ini itu lebih menarik kan gitu. Jadi sesuatu yang ganjil lebih menarik. Jadi kalau bisa itu yang masuk frame itu ganjil terus kayak gitu. Ini sebenarnya aku waktu itu pakai komposisinya juga nggak ada komposisi sih, ini asal taruh aja waktu itu. Beneran ini. Tapi kok lumayan, menurutku lumayan, nggak tahu kalau menurut orang lain ya gitu. Jadi nggak terlalu ini sih, udah nggak terlalu, mungkin ada foto yang lain tapi kayaknya mungkin ada foto yang lain mungkin. Ya, mungkin. Coba kita lihat di foto yang lain, mungkin ada yang apa namanya mau di review lagi. Kayaknya karena aku nggak harus produk tapi foto produk tentang apa namanya itu tuh fiber cream ya waktu itu ya. Coba kita. Cuman fiber cream itu memang gimana? Ini kan dari sisi cahaya. Waktu itu tuh kan memang mintanya dia moodnya bright. Jadi kalau produk ini kan dia produk besar ya. Kalau produk besar itu memang dia pengennya itu yang moodnya positif. Kalau kita mau bangun mood positif berarti harus bright mood. Karena kalau kita ngomongin dark mood itu biasanya lebih ke deep. Jadi orang itu cenderungnya itu bukan bilang negatif ya, tapi lebih ke deeply mood ya. Jadi kecenderungan untuk tertarik itu lebih bagusan kalau kita pakai bright mood kan. Jadi mereka memang mintanya cerah, itu sebabnya aku pakai layarnya putih kan gitu ya. Kemudian waktu itu ini Kari, jadi pakai produknya dia gitu. Jadi pakai produknya Fiber Cream. Gimana caranya? Nggak mau rame dia, jadi aku cuma ingin permintaan satu dari menu simple aja gitu, simple composition. Jadi satu menu dengan satu produk, udah ini aja. Jadi ya ini kan permainan warna di makanannya aja, karena kan dari kemasan Fiber Creamnya aja udah rame kan, jadi nggak perlu ribet karena mereka memang mintanya simple gitu. Jadi nggak perlu styling yang berbagai benda masuk di dalam situ. Mintanya mereka komposisinya juga nggak ribet-ribet, dead center aja kan. Jadi ya udah, mutunya dead center, cuman memang waktu itu main di lighting aja. Oke. Satu ini lagi. Ini kan ada lap nih. Kalau lapnya dipinggirkan apakah merubah mood juga atau gimana nih? Bukan lap ya, kayak taplak gitu ya? Iya, itu sebenarnya goni ya. Goni ya? Itu goni aja. Karena kan ini keseluruhan warna putih ya. Keseluruhan warna putih. Kesannya kalau nggak ada lap di sini, itu kayak mangkoknya melayang gitu loh. Gitu. Jadi makanya biar alasnya putih kayak juga. Jadi aku kasih itu tuh biar kelihatan mangkok ini jejak loh di mejanya, bukan melayang gitu posisinya. Unsur penting berarti ya untuk ya sebenarnya menimbulkan efek itu ya. Napkin apapun bisa, pokoknya jangan putih aja gitu. Jadi karena cari yang senada dengan makanannya, jadi pakainya warna itu. Wah, tepuk tangan dulu teman-teman. Ada yang masih bingung gimana? Ya, ini mungkin yang awam fotografi mungkin butuh pendalaman kali ya. Tapi bagi kita yang suka fotografi ini, wow, perlu kita dalami juga ini. Nice ini, luar biasa. Kakak Hensur, mungkin buat teman-teman Nongki, Kakak Hensur, ada ini nggak pesan-pesan buat teman-teman Nongki, terutama yang dia punya produk kecil-kecilan, dia belum punya basic fotografi yang baik dan minim budget seperti yang dikatakan tadi, pengen meningkatkan kualitas produknya melalui fotografi. Mungkin ada pesan-pesan buat teman-teman Nongki? Sebenarnya sekarang itu smartphone itu kameranya udah sangat bagus ya. Yes. Jadi nggak perlu harus kamera untuk memotret sebuah produk. Jadi kalau memang kebutuhannya hanya untuk sosial media, pakai smartphone udah cukup. Kecuali kalau kita mau bikin baliho gede, mungkin perlu pixel yang gede ya.
Tapi kalau kita cuman kebutuhannya untuk promosi di sosmed, pakai smartphone udah cukup. Pesannya sih ya banyakin nyari materi, banyakin nyari ilmu, dan itu bisa kita dapat secara gratis di manapun karena ini dunianya digital ya. Yes. Lebih mudah sekarang untuk mencari berbagai yang tips yang kita mau gitu. Jadi intinya sih jangan males aja sih, jangan mager buat nyari sesuatu. Upgrade lah, untuk upgrade tuh jangan mager, jangan males, terutama yang anak-anak muda, karena ini bisa jadi profesi. Kita bekerja tidak harus di sebuah perusahaan besar, tapi kalau membuka lapangan kerja sendiri kan bagus gitu. Jadi alangkah baiknya ya mulai sekarang di upgrade, terus ada berbagai berbagai ilmu yang bisa kita dapat di internet gitu ya. Di internet itu kita bisa banyak, terus nggak perlu kamera, tetap pakai smartphone juga bisa jalan. Intinya di niat awal aja. Yes. Niat dikencengin gitu. Betul sekali. Ingat, anak-anak muda, jangan malas, jangan mager ya. Tetap mencari referensi, tetap menuntut ilmu intinya ya. Betul. Masa Di kalah bidang sama saya. Iya betul ya. Kan, saya udah ibu-ibu loh. Betul sekali. Dan pengurus RT lagi. Banyak sekali kegiatannya. Oke, dan buat teman-teman, terima kasih Kakak Ensur. Kita waktunya sudah di penghujung banget ini. Ilmunya juga luar biasa banyak. Dan bagi teman-teman Nongki, semoga ilmunya juga bermanfaat. Tapi jangan lupa juga like, comment, and subscribe YouTube LMI Zakat. IG-nya juga ya, follow ya. IG-nya juga ada juga. IG-nya yaitu LMI Zakat juga. Nggak pakai juga, LMI Zakat IG-nya. Maksudnya namanya sama. Gitu. Dan luar biasa, Kakak Ensur, sekali lagi terima kasih. Sama-sama. Ini menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita dan semoga menjadi ilmu yang bermanfaat buat teman-teman Nongki yang nonton. Amin. Dan jangan lupa saksikan lagi acara Nongki berikutnya di episode yang akan datang dengan profesi-profesi yang tidak kalah menarik lagi di episode-episode sebelumnya. Kalau begitu, saya Budi Prasetyo beserta tamu kita Kakak Ensur mengucapkan pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton Nongki hingga usai. Periksa kembali barang bawaan Anda, jangan sampai ada yang tertinggal. Acara ini dipersembahkan oleh